Halo semuanya, kembali lagi di podcast SMK Bina Prestasi Bring the School. Perkenalkan, nama saya Kuzaifa dari kelas 10 TKJA. Di sini saya bersama dengan narasumber saya yaitu Nurain Jalani. Oke, halo Kak, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Baik dong. Nah, siap. Oke, kita akan langsung ke pertanyaan pertama aja nih Kak. Gimana sih proses awalnya bisa keterima magang di Jepang nih Kak? Proses awal magang di Jepang itu lumayan panjang sih ya. Saya itu pas tes awalnya itu seingat saya pas masih kelas 3 sebelum UN. Itu sekitaran yang ikut serta itu kisaran 80 orangan. 80 orangan kami itu tesnya nggak di sini. Bukan di Bina Prestasi, tapi bukan. Tapi kita diarahin digabung sama sekolah Mitra Industri yang di MM 2100 tuh. Iya. Nah, tahu. itu digabung sama mereka. Nah, kebetulan yang ikut itu TKR 2 kelas sama TP 2 kelas. Waktu itu TKJ belum join kayaknya. Oke, belum. Dan di sana itu kita tesnya seharian dari pagi sampai habis asaran kayaknya tuh. Habis asar itu masuk dalam kayak yang psikotes, terus fisik, interview juga. Nah, psikotesnya itu banyak banget sih soalnya banyak banget itu. Banyak banget. Iya. Pusing ya, nggak tuh? Sempat pas baru ngeliat itu, wah banyak banget ya. Apa aja gitu kan. Tapi sebelum itu sempat udah dapat bocoran sih. Udah ada bocoran dari salah satu guru BK yang di sini tuh, seingat saya ada salah satu guru BK sempat ngajarin beberapa bocoran tentang psikotes. Nah, tes dah tuh kita tes sampai siang itu baru kelar psikotes yang kelar masuk ke fisik kayak tinggi badan, cek mata, kayak gitu-gitu, berat segala macam. Itu masuknya tes fisik bukan medical check up. Tes fisik awal. Tes fisik awal. Kalau medical check up itu lebih lengkap lagi kita. Sampai ke detak jantung. Wah. Sampai kayak di ronsen. Itu benar-benar dipastiin kita tuh sehat gitu loh. Dalam keadaan sehat. Kalau medical check up ya. Nah, kalau proses medical check up itu dari proses seleksinya itu lumayan lama juga. Saya itu nunggu kurang lebih berapa ya? 6 bulan. Jadi nggak langsung terjun ke sana? Enggak. Panjang lagi? Pending. Karena ya pihak yayasan tersebut itu nggak cuma kerjasama sama sekolah kita. Itu banyak. Sampai pulau-pulau Jawa tuh banyak. Makanya di pending gitu. Seleksinya tuh di pending. Saya sempat sampai kerja di salah satu perusahaan speaker tuh. Selama 6 bulan. Buat ngisi kekosongan gitu kan. Nah, soalnya kalau nganggur nggak enak juga. Nah, lagi enak-enak kerja, udah nemu titik nyamannya gini istilahnya gitu kan ya. Iya. Ada pemberitahuan buat disuruh medical check up. Medical check up, udah itu saya ngambil cuti sehari buat medical check up gitu kan. Medical check upnya di Jakarta, salah satu rumah sakit di Palmerah gitu. Itu ada. Nah, dari medical check up itu butuh 1 minggu buat hasil keluar 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu saya dapat pemberitahuan lagi buat pelatihan lanjutan di Jogja. Pelatihan lanjutan di Jogja tuh saya di waktu itu ditelepon dibilangin, nih kamu beli ini ya, beli ini. Udah disuruh beli segala macam, nanti di akhiran baru itu semua kamu beli kalau misalnya kamu mau lanjut gitu loh. Iya. Kalau enggak ya udah diabaikan aja. Itu kebutuhan pokok atau apa? Kebutuhan pokok kayak misalnya selimut, kayak buat di sana, buat sarung, kayak sarung bantal, sampai spray itu kita suruh bawa dari rumah. Karena di sana cuma disediain kayak kasur lipat gitu kan. Iya. Nah, buat spraynya sendiri. Nah, gitu. Tipe kasurnya tuh tingkat atau? Enggak, yang kasur lipat. Kasur lipat? Iya, 3 lipatan. Jadi kalau kita tidur baru digelar, udah kelar digulung, ditaruh lagi di ruangan tersebut. Karena tempat tidur itu juga paginya kita buat kelas, buat kegiatan belajar mengajar. Gitu. Oke. Terus udah dihubungin nih. Terus langkah selanjutnya apa? Nah, langkah selanjutnya itu tadi selama
pelatihan di Jogja itu 2 bulan ya. Mm-mm. 2 bulan itu lumayan gimana ya, pelatihan awal itu pas saya baru datang itu kayak yang sempat di ospek juga ya. Iya. Di ospek, kalau sama lah kayak di sekolah di ospek gitu kan. Saya datang hari Minggu. Nah pas hari Seninnya itu kita kayak ada namanya core itu upacara lah. Iya. Upacara seremonial gitu kan, upacara di ospek. Udah tuh kondisi lagi upacara. Nah di situ di ospeknya apa, kita disuruh push up segala macam lah, kayak bentuk fisik itu, di tes mental juga. Tes mental juga, udah fisik digembleng, mental juga iya, Kena semua tuh. kena semua. Contoh kecil lagi nih, kalau misalnya tes mental itu kayak apa namanya, kita itu dipait-paitin, kamu emang siap ke Jepang katanya. Di Jepang tuh berat loh, keras sih. Kerja kalian tuh panas-panasan, nggak kayak yang emang kalian pikir kalian cuma ngendalin robot. Enggak. Kalian yang jadi robot sampai gitu kan. Kalian jadi robot. Kalian siap enggak gitu kan. Ada waktu itu seingat saya angkatan saya ada 2 orang yang mengundurkan diri. Gara-gara Ya itu sama apa namanya? Dari fisik awal sama tes mental awal tuh. padahal udah di Jogja ya. Udah di Jogja. Nah, di Jogja pun itu bukan berarti ketika kita udah masuk Jogja itu kita pasti berangkat, kita udah aman. Enggak. Ada lagi ujiannya. Aduh. Ujian apa? Ujian kayak bahasa. Misalnya kan kita di training bahasa dasar ya. Bahasa dasar awalnya itu kayak yang toleransi gagalnya itu 3 kali. Di luar 3 kali? Nggak bisa berangkat. Waduh. Makanya itu pasti ya mau nggak mau itu harus bener gitu loh. Bukan dalam artian gini. Sebenarnya kalau belajar kayak gitu, belajar yang di Jogja yang saya dapat itu siapapun bisa. Karena pressure-nya kuat, jadi kayak ada tekanan dalam diri kita gitu loh. Kayak lu harus bisa gitu loh. Kamu tuh bisa gitu loh. Sebenarnya bisa. Bukan masalah bisa atau enggak gitu loh. Melainkan mau atau enggak mau. Yang ditanyanya itu. Yang kayak yang mutusin tuh udah sampai sini tuh sayang banget gitu kalau misalnya nggak dilanjutin, saya mikir gitu. Iya. Karena saya pas ke situ otomatis saya resign dong dari PTS yang lama. Iya. Nah udah resign saya mikir gini, kalau misalnya saya nggak lanjut mau kemana? Iya. Orang udah resign, Udah resign. nyari kerja lagi, masa dari awal lagi gitu kan? Udah nih lanjut dulu gitu kan, lanjut jalanin. Alhamdulillah kelar tuh 2 bulan, nggak kerasa kan? Iya, 2 bulan. Dengan berbagai macam tekanan, latihan fisik yang nggak habis-habis, itu hampir setiap hari, setiap pagi kita tuh digembleng push up 30. Wah, capek banget tuh pas itu. Wah, Belum pas, lagi- pas awal pertama hari Senin kan ospek tuh ya, Iya. itu paginya udah push up tuh, besoknya push up lagi, sampai tuh kayak mandi ngangkat gayungnya nggak kuat. sampai kayak selemah itu gitu loh, karena emang sebelumnya tuh nggak biasa push up, tiba-tiba di push kayak gitu kan. Iya. Akhirnya kayak yang otot-otot kaget semua gitu kan. Nah, udah 2 bulan nih. Iya. Langsung terbang. Enggak dong. Waduh. Nggak sesimpel itu dong. Kirain udah gitu. Enggak sesimpel itu. Enggak. Setelah 2 bulan kita pelatihan dasar, kita tuh masih nunggu apa? Kita udah pelatihan dasar nih. Nah, data kita dikirim ke Jepang. Dicocokin nih, ini anak tepatnya di perusahaan apa nih gitu loh. Iya. Nah, saya itu sampai nunggu 4 bulan. Setelah pelatihan yang di Jogja 2 bulan ya. Setelah pelatihan Jogja 2 bulan itu saya nunggu 4 bulan buat pelatihan lanjutan. Ada pelatihan lanjutannya di Depok. Depok. Iya. Berapa lama tuh? 2 bulan juga. Waduh. Udah puyeng lagi tuh malah. Itu kayak yang selama di pelatihan itu kita ya mulai diajarin disiplin kecil-kecilan tuh. Maksudnya kayak yang biar kamu tuh nggak kaget nanti di Jepang gitu. Iya. Kayak misalnya dari sampah tuh kita udah mulai diajarin ini nih, kalau misalnya sampah dapur taruhnya di sini, kalau misalnya sampah plastik taruhnya di sini gitu. Itu ada masing-masing. Nanti kalau misalnya kita kayak misalkan kan ada wadah sampah ya, kayak plastiknya gitu kan. Plastiknya macam-macam, misalkan plastik yang ada moeru gomi. Moeru itu kayak yang apa sih kalau artinya itu membakar istilahnya. Moeru itu membakar, gomi itu sampah. Nah, plastik sampah yang dibakar.
itu kan origami. Hmm. Itu kita kalau misalnya minta ke kantor, kita udah belajar harus pakai bahasa Jepang. Oh. Kayak gitu. Terus sama yang kalau misalnya plastik juga gitu. Oke. Di kantor tuh udah mulai di training bahasa Jepang gitu loh. Hmm. 1, 2, kita mau ke toilet, kita juga harus pakai bahasa Jepang. Kayak misalnya kita lagi kegiatan ngajar nih, kan ada toleransi boleh minum gitu kan. Dan tetap kalau misalnya kita mau minum ya, misalnya izin, Sensei maaf saya mau minum, diemin, dikacangin ya, nggak bisa. Pakai bahasa Jepang. Harus pakai bahasa Jepang. Itu. Oke, udah Depok 2 bulan nih. Depok 2 bulan. Berarti otomatis nunggu dapat perusahaan atau Ya, nunggu di Depok, nunggu dapat. Kalau di Depok biasanya udah dapat. Udah Kalau dapet? udah di Depok udah dapat. Kita udah dapat. Nah, kalau udah dapat tinggal Terbang. Terbang, iya sih mungkin udah sedikit lagi ya. Iya, udah sedikit Makanya udah sedikit lagi. Tapi diurus-urus segala macam kayak pengurusan visa, Visa, surat izin tinggal. Buat di Jepang kan itu ada urusannya kan. Nah, di Depok 2 bulan, udah setelah itu ditentuin nih pemberangkatan. Pemberangkatan biasanya 2 bulan kelar, seminggu setelah itu berangkat. Oke. Iya, kebetulan surat izin tinggal saya berkendala gitu ya. Jadi dipending lagi seminggu. Aduh. Jadi saya bisa nih sama angkatan saya sendiri. Saya bisa sama angkatan, ada 20 orang. Tadinya satu angkatan saya itu bisa sampai 120 orangan ya, kurang lebih. Iya. Kurang lebih 120 orangan. Nah, Itu pas masih di Jogja. enggak, pas di Depok. Depok. Di Depok tuh 120 orangan yang udah berangkat ya, Iya. yang mau berangkat. Dan kebetulan saya dan 20 orang teman saya itu kepending selama 1 minggu. Karena surat izin tinggalnya. Iya. Jadi kita belakangan nih 20 orang. Iya. Kenapa tuh? Itu surat izin tinggal tadi. Oh, berkendalanya kenapa? Berkendala ya nggak tahu sih, nggak tahu dari perusahaan sananya emang ngurusnya rada lalai, nggak tahu gimana gitu kan. Karena emang lumayan ribet juga. Nah, udah layak nih, udah keizin lah Ya, istilahnya. Terus langsung terbang. udah ditentuin berangkat. Oke. Berangkat. Oke, langsung kita ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kan udah di Jepang nih, Iya, otomatis memakai bahasa Jepang dong, betul. ya kan? Betul, Ada pasti. kesulitan nggak sih? Kesulitan tuh pasti sih ya. Pasti kalau kesulitan itu karena kayak yang kita baru datang. Pas kita awal baru datang itu bahasa kita tuh bener-bener terbatas gitu loh. Terbatas banget. Ya, makanya karena terbatas nih. Nah, dari yayasan itu tuh sendiri itu ngasih evaluasi buat mengantisipasi itu ya. Jadi setelah kita di Depok 2 bulan itu nggak langsung terjun ke perusahaan. Iya. Kita itu masuk ke training center lagi Di Jepang. Iya, di Jepang. Waktu itu seingat saya tuh ada di salah satu kota namanya Narita. Makanya dinamai Narita Center. Itu selama 1 bulan kurang lebih. Oke. Di sana juga kita belajar lagi bahasa Jepang di dalamnya. Nah, gurunya ini udah bukan orang Indonesia lagi, udah langsung sama orang Jepang. Oke. Sama orang Jepang. Itu Tapi udah- dia ngerti bahasa Indonesia juga. ada yang ngerti, ada yang enggak. Ada yang cuman kayak baru belajar sedikit-sedikit kosakata Indonesia gitu. Tapi ada yang ngerti. Nah, kayak misalkan buat perizinan apa segala macam itu ya udah pakai bahasa, bener-bener di situ. Mulai dari situ tuh mulai tuh keseharian mulai pakai bahasa Jepang. Kayak pas bicara, kayak ngobrol, kecuali sama teman-teman ya. Kalau sama teman-teman masih pakai bahasa Indonesia. Cuman disaranin dari senseinya itu sebisa mungkin belajar pakai bahasa Jepang. Walaupun ngobrol sekalipun gitu katanya. Jadi selama 1 bulan training center, udah 1 bulan nih, Iya. langsung terjun. Nah, setelah 1 bulan udah nih. Setelah 1 bulan itu ada kayak training buat tes kemampuan bahasa Jepang. Kan ada, kalau bahasa Jepang kan ada kemampuannya nih ya. Nah, itu dia ada levelnya. Ada level 1 sampai level 5. 5 itu paling rendah lah, paling basic. Basicnya itu 5. Nah, itu pas yang ada namanya tuh N5, N4, N3, N2, N1. Yang N5 ini udah dicoba, udah dilaksanain pas di Depok. Oh. Nah, itu salah satu syarat buat kita bisa lanjut terbang. Nah, yang kedua di
yang tadi training center di Jepang tadi itu kita nyoba di level 4 di N4. Nah di N4 emang lumayan agak sulit sih ya kalau buat pemula itu. Teman saya juga kehitung jari lah yang lulus gitu loh. Saya juga termasuk salah satunya nggak lolos. Apa? Yang buat yang apa namanya tes di N4. Kalau nggak lolos tuh apa? Nggak, kalau itu cuman apa sih pengukur ini kita aja, kemampuan kita. Kalau buat yang di training center ya, dari situ kita masuk perusahaan. Nah dari perusahaan ini kita ada lagi pembimbing belajar bahasa Jepang. Ya kita kan magang nih. Iya. Kita magang. Nah di tempat kerja kita itu ada seminggu ada 1 hari itu buat kita belajar. Nggak 1 hari sih, ada dikasih waktu 2 jam buat belajar bahasa Jepang. Misalkan nih, kayak misalnya saya hari waktu itu saya kebetulan hari Rabu kalau nggak salah ya. Hari Rabu kita kerja biasa, cuman 2 jam sebelum pulang itu kita udah ninggalin lapangan duluan. Buat apa? Buat belajar bahasa Jepang. Buat belajar bahasa Jepang. Kebetulan sensei saya itu orang Jepang asli tapi pernah tinggal di Indonesia selama 7 tahun. Wah, berarti ngerti banget tuh. Ngerti dong. Teman saya kan bertiga ya. Satu angkatan di perusahaan saya ada 3 orang. Salah satunya ada orang ya di daerah Jawa tuh, Tegal. Itu emang ya bisa dibilang buat bahasa Indonesia dengan baik dan benar masih rada kagok lah. Sama saya juga kalau misalnya baik dan benar masih suka kebawa ya logat-logat Bekasi lah kayak gitu. Nah tapi itu karena udah 7 tahun sih ya, itu udah tahu banget gitu ya. Terus saya mau ngomong gimana juga ngerti. Orang Jepang asli. Orang Jepang asli. Awalnya saya nggak tahu. Dia diem, dia nggak langsung kayak yang saya bisa bahasa Indonesia loh, enggak. Saya ngeliat dia orang Jepang, berbahasa Jepang, udah saya anggap orang Jepang. Saya ngobrol sama teman saya ya kan? Saya ngobrol. Ada pas waktu itu saya ingat pas awal belajar itu saya ada satu kalimat yang emang saya bertiga ini nggak ngerti nih. Saya nyari perumpamaan yang gampang kita ngerti kan? Istilahnya kayak gini. Tiba-tiba dia keceplosan. Itu ini lo gini loh. Itu tuh gini loh. Dijelasin sama dia kan? Kaget dong 3 orang ini. Kaget kan? Kok bisa bahasa Indonesia? Aduh, keceplosan kata dia. Dari situ dia cerita tuh, saya pernah tinggal di Indonesia selama 7 tahun. Lama banget tuh. Kebetulan waktu kemarin tinggal di Jogja. Dia kayaknya sambil kuliah. Sepertinya sambil kuliah ya. Nah, teman saya yang dari Tegal ini kan terkendala tuh ya. Sampai-sampai sensei saya itu ngejelasinnya pakai bahasa Jawa. Wah, coba itu orang Jepang ngejelasin pakai bahasa Jawa. Medok gak? Bisa dimedokin sama dia. Salut ini. Jadi enak banget tuh. Dari situ kita udah dapat kayak misalnya udah enak lah feel-nya kan. Feel-nya udah enak sama satu sama lain. Feel-nya udah enak. Kan dia ada tugas juga tuh kan. Tugas setiap 1 bulan sekali. Itu pengecekan di kosan saya. Di kos itu dicek nih rapih nggak nih, anak laki ditinggal 3 orang ini kan, dapur gimana nih. Biasalah kan anak laki-laki gimana. Dapur gimana nih, jadi ntar tiba-tiba dia ngedadakan nih hari ini saya kesini ya, waduh masih berantakan semua tuh, udah langsung pulang kerja udah beresin semua ya gitulah, apa namanya sih, sosial magang gitu. Pas udah datang bersih dong, aman. Karena ada yang kotor-kotor nih, ntar pasti bilang gini, oh ya nggak apa-apa lah, namanya juga laki, maklum, dia bilang gitu. Nah, untuk makanan nih kak, sulit gak sih cari makanan halal di sana? Makanan halal itu kalau pas saya awal datang itu terbilang sulit ya. Terbilang agak sulit. Kenapa agak sulit? Karena ya mungkin ketidaktahuan saya gitu loh. Ketidaktahuan saya, ternyata pas setelah sekitaran 6 bulanan itu ternyata ada beberapa orang Indonesia yang udah kayak mendirikan toko gitu loh, kayak toko sembako gitu loh, toko sembako apa, pangan pokok, makan jadi halal gitu kan, tapi emang agak jauh dan agak mahal. Iya. Agak mahal. Saya pernah pengen waktu
masih sebentar sih, masih 6 bulan gitu kan, tiba-tiba kepengen bakso. Wah, enggak, bakso di sini tuh yang jual orang Indonesia kan. Oh iya. Otomatis itu tinggi, mahal lah. Menurut saya mahal. Iya. Kenapa saya bilang mahal? Karena di Indonesia tuh cuma segini loh. Ya, kasarannya ya di Indonesia itu taruhlah paling mahal juga 20.000 kita udah bisa makan. Iya, 20.000 udah spesial lah istilahnya. Ya, paling murah ya istilahnya, maksudnya yang bisa udah terbilang enak gitu loh. 10.000 juga udah enak. 10.000 juga enak. Iya, 10.000 juga enak kan. Saya makan di sana, pertama makan tanya dong, berapa Pak? Pakai karena orang Indonesia, jadi ngomong bahasa Indonesia. 650 yen Mas. 650 yen itu di kisaran harga 70 sampai 80.000. Waduh. Awal makan bakso tuh ya, wih mahal juga ya. 10.000. Karena kita bandingin sama kurs Indonesia ini. Nah, itu udah masih terpaku sama harga Indonesia. Ya anjir, di Indonesia cuma 10.000 bisa traktir satu ini nih itu ya. Kayak mikirnya kan kayak gitu ya. Iya. Nah, terus ya aduh, sama kepengen tempe. Tempe katanya lumayan terkenal di Jepang. Terkenal mahal. Terkenal mahal. Kayak bisa diartikan gini. Kalau di Indonesia, kita lebih sering makan tempe. Makan daging jarang. Kalau saya ya. Iya. Itu makan daging jarang. Kenapa? Karena mahal. Ayam gitu. Di sana kebalik. Tempe lebih mahal dari daging. Waduh. Kita tuh makan daging-dagingan hampir terbilang sering gitu loh. Karena di sana ya bukannya karena di sana murah juga. Di sana itu ada sistem kayak yang kalau semakin malam itu ada diskon. Serius? Iya. Enaknya di situ. Nah, udah kita manfaatin aja tuh tiap hari gitu kan. Kadang ada kayak yang udah ditentuin nih, misalkan emang ini udah bagusnya tuh sampai hari Selasa, gitu kan. Nah, pas di Senin sorenya itu karena udah di diskon. Nah, gitu. Makanya kita sering makan daging. Malam-malam. Iya. Sering ini. Tahu istilah yakiniku nggak? Iya, tahu. Nah, itu sering banget setiap malam minggu itu pasti kita gitu. Kita jadwalin kan, yakinikuan yuk, yakiniku setiap malam. Coba di sini yakinikuan, mikir lagi. Kayak gitu. Oke, baik, kita akan langsung ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Untuk cuaca nih, kan cuaca di sana kan beda banget sama Indonesia ya. Gimana nih cara adaptasinya? Adaptasi atau kaget kah atau gimana? Kalau kaget tentu ya pasti ya, kayak misalkan kayak di sini kan cuman terutama di Bekasi ya, itu panas doang sih yang saya rasain gitu kan. Iya. Panas aja itu. Kalau misalnya di sana kebetulan pas saya awal datang di sana itu kan bulan Oktober. Nah, bulan Oktober itu udah mulai masuk musim dingin. Iya. Musim dingin. Waktu saya pemberangkatan pun, sebelum pemberangkatan dari sini ya Soekarno Hatta, itu udah dibilangin apa namanya, kalau bisa jaket tebal jangan ditaruh di tas, maksudnya jangan dimasukin ya ke tas atau di koper gitu, di kayak tenteng aja lah gitu. Kenapa? Soalnya di sana udah mulai dingin. Pas saya sampai di Narita Airport itu pertama kali. Berapa jam tuh perjalanannya? Perjalanan berapa ya? Kurang lebih 7 jam kayaknya. 7 jam. Itu pun transit di Malaysia. Transit? Iya, transit di Malaysia, nunggu kayaknya ada 1 jaman kayak. 1 jam nunggu baru langsung lanjut lagi. Lanjut ke Narita Airport kan. Di sana tuh sampai di sana pertama kali tuh kebetulan udah rintik-rintik hujan kan. Iya. Itu udah dingin menurut saya. Yang biasanya di Bekasi di suhu 30-an gitu kan, di range 30-an, tiba-tiba sampai di sana tuh di berapa? Suhu 14 apa 16 gitu. Pas itu udah nyampe Jepang. Iya, itu udah kerasa dingin tuh. Dingin lah. Udah, itu pas kondisi nunggu bis jemputan untuk masuk ke training center yang di Jepang. Oke. Iya. Selama magang di Jepang nih, kan total 3 tahun ya? Iya betul, 3 tahun. Kangen Indonesia nggak sih? Dari makanannya, orang tuanya, orangnya, cuacanya. Kangen ya, kangen mah pasti sih. Itu pasti banget tuh kangen. Apa namanya, nggak butuh lama untuk kangen gitu loh. Kayak yang sebulan pertamanya itu udah
iya anjir pengen makan ini, kangen sama ini, kangen sama dia gitu kan. Iya, siapa tuh? Ya itulah pasti ada yang kangen gitu kan, entah dari makanan, orang, atau ya kayak suasana gitu pasti. Kalau misalnya makanan itu mulai kayak yang pengen banget nih makan nih gitu loh, pengen banget pengen makan ini loh, itu mulai di kayak bulan-bulan ketiga, keempat. Gimana nih selama 3 tahun pesan dan kesannya di Jepang tuh apa? Pesan dan kesan di Jepang ya banyak sih yang dipelajarin gitu loh. Kayak misalnya gini, kita nggak munafik ya, ada yang beberapa orang, salah satunya saya gitu loh. Tujuan utamanya itu tadinya cuma sekedar ngejar materi aja gitu loh, ngejar materi. Tapi ketika kita udah terjun di sana, itu yang tadinya kita mikirin materi, udah main kalah sama keadaan gitu, maksudnya keadaan situasi. Kita tuh harus mikirin ini juga loh. Kita tuh harus mikirin itu juga loh, gitu loh. Jadi di situ kita dapat pembelajaran juga. Pembelajaran apa? Kita hidup sendiri di rantauan gitu loh, bukan cuma sekedar pulau. Tapi kita udah beda negara nih. Kita sakit ya udah diri kita sendiri yang nyembuhin gitu loh. Jadi saya pernah, alhamdulillah sih nggak pernah sampai sakit yang sampai masuk rumah sakit atau karantina enggak. Cuma paling kayak yang demam meriang atau? Ya demam meriang sih enggak, cuman kayak agak BAB-nya inilah. Masalah di perut gitu loh, karena ketidaktahuan kita gitu kan. Karena gini, lucunya gini. Di sini kan kita makan telur taruh kulkas sampai kapan aja bisa aman ya. Iya. Di sana nggak bisa. Telur itu ada expirednya ternyata. Ah, serius? Iya. Berapa hari biasanya? Nah karena kita nggak tahu, itu jangannya 1 mingguan. 1 minggu, 1 minggu, 2 minggu, ada 2 minggu gitu kan. Itu kita lewat dari situ, udah deh, efek ke perut. Jam 2 malam kau bangun segala macam. Itu tuh ngerasain tuh kita ngerasain nggak enaknya gitu, sakit kan ya. Nggak ada orang tua, saudara, ada orang Jepang pengurus kita, cuman kan nggak seperti kayak yang nggak scare yang dipikirin kan gitu kan ya. Cuman nanya doang, nggak apa-apa, udah ya, mau ke rumah sakit nggak? Kalau ke rumah sakit nanti ini aja ya, sendiri dulu, nanti ininya baru dia diganti kayak gitu. Itu ada yang kayak gitu, cuman kayak kita sendiri, benar-benar sendiri gitu loh. Dari kayak sakit kita ngurusin, kayak masak sendiri gitu. Pulang kerja capek, di sini warteg banyak. Nasi padang banyak. Di sana sulit. Masak dulu. Nah, udah kerja capek gitu kan, harus masak dulu. Kadang suka yang makan biasa, makan nyari cemilan aja lah. Karena udah males masak kan, sambil lewat minimarket mampir cemilan aja lah, udah langsung tidur. Kadang suka kecapean kan. Kalau lagi mood ya masak, enggak ya udah. Gitu paling. Oke, seru banget ya selama 3 tahun pengalaman magang di Jepang. Dari makanannya, temennya, adaptasi lingkungannya, cuacanya. Terus gimana nih Kak buat siswi SMK Bina Prestasi yang tertarik nih magang di Jepang? Atau pesannya apa gitu? Pesan bener sih. Kalau tadi cuma ya sekedar sharing dari pengalaman saya aja ya. Sharingnya. Ketika apa aja sih yang harus dipersiapin gitu loh. Nah, ketika supaya nanti kita di sana tuh nggak kaget atau gimana gitu kan. Kayak gini, misalkan kalau bahasa Jepang pasti tentu kan ya. Bahasa Jepang tentu kita pelajarin. Nah, kalau misalnya emang udah ada niatan di kelas 2, kayak di kelas 2, kelas 3 itu udah kepikiran, pengen ke Jepang nih, ya kan? Ya udah, pelajarin aja dulu, cicil bahasa Jepang dari hiragana, katakana. Hiragana, katakana, hafalin aja itu dulu hurufnya itu. Kalau itu udah hafal, baru kita next ke tahapan selanjutnya. Jadi nanti pas di pelatihan itu nggak kayak yang kita baru start di situ. Nggak terlalu sulit lah sih. Nah, Oke. Baik, kita sudahi dulu podcast kita kali ini. Jika kalian ada yang ingin dibahas di podcast, kalian bisa komen di kolom komentar. Saya Kudzaifa dari kelas 10 TKJK. Saya Nurain Jalani. Dadah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.